Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah, anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dan pula tidak lupa salawat salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, lanjutan dari yang telah lalu daripada surah-surah Al-Quran adalah as-suratul tsaminah min suwaril Quran, suratul Anfal, surat yang ke-8 daripada surah-surah Al-Quran ialah surah Al-Anfal. Madaniyatun, surat Al-Anfal ini diturunkan kepada Rasulullah sesudah beliau hijrah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya surat Anfal ini 75 ayat. Al-Anfal artinya adalah harta yang didapat melalui perang, atau seringkali disebut dengan harta pampasan perang. Nah, ini Al-Anfal. Surat yang ke-8 dari surah-surah Al-Quran adalah surat Al-Anfal, yang berbicara mengenai bagaimana pembagiannya harta yang didapat daripada peperangan melawan orang-orang kafir itu. Ayat yang pertama dalam surat Al-Anfal itu berbunyi, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Mereka para sahabat itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang harta ghanimah. Harta ghanimah, harta rampasan perang. Maka jawablah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Itu harta yang didapat daripada peperangan milik Allah dan Rasul. Dan hanya Allah dan Rasul yang berhak membaginya. Takutlah kamu kepada Allah dan damaikan pertengkaran di antara kalian. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini ayat menurut beberapa ulama tafsir diturunkan adalah sewaktu kejadian perang Badar. Nah, dalam malam hari ini kita sedikit mengingat kembali satu peristiwa yang besar, yaitu peperangan Badar. Karena ayat ini berkaitan dengan perang Badar. Badar itu satu tempat antara Makkah Madinah. Orang bahari nang naik haji wa unta mulai Makkah Madinah itu melalui Badar. Ada orang wahini lain lagi jalannya, sehingga kalau kita ke Makkah Madinah bulang-bulik kada taliwati Badar itu.
Nah, di Badar itu pernah terjadi peperangan. Menurut ulama tafsir, peperangan itu terjadinya pada hari Jumat 17 Ramadan, 19 bulan sesudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya perang Badar ini terjadi sesudah Rasulullah berdiam di Madinah selama kurang lebih 19 bulan. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan itu sebanyak 313 prajurit, 313 pasukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 313 pasukan itu 240 terdiri dari orang Madinah, orang Ansar, dan sisanya dari kaum Muhajirin, dari orang-orang Mekah yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pasukan kita pada waktu itu. Beserta mereka itu ada dua ekor kuda, 2 ekor kuda, ada 70 unta. Jadi bergantian menunggang unta. Ngelapa seekor ganti jalan. Untanya 70-annya, kudanya 2, orangnya 313. Wal kufar, sedangkan orang kafir Quraisy nahwan min alfin, kurang lebih 1000. Musuh ini 1000. Mereka membawa 100 pasukan berkuda, 700 unta, 600 baju rantai. Baju rantai itu baju nang anti pedang, mun pedang mahantam manjul, 600 butingnya membawa. Nah, batamuan di Badar itu. Batamuan di Badar. Jadi untanya menuju 100 sikong, kudanya 200 sikong. Unta seekor harganya 5 juta umpamanya. Kali 700 berapa? Nah, ini hartanya, harta-harta orang kafir yang umpat perang ke sana. Nah, sampai di Badar itu bertemulah 2 kelompok ini. Kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 313 orang, dan kelompok Abu Jahal dan kawan-kawan kurang lebih 1000 orang. Para muhibbin rahimakumullah, kebiasaan perang-perang orang Arab itu sebelum perang ini berkecamuk, terlebih dahulu maju 3 orang jagoan masing-masing, satu persatu dahulu bakalahi. Kayaknya sudah ini bakalahan hanyar perang nang berkecamuk itu sudah kebiasaan perang waktu itu. Nah, lalu dari orang kafir ini maju 3 orang ahli silat. Pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua dan sanaknya Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga anaknya oleh Utbah, Walid bin Utbah. Nah, ini 3 jagoan orang musyrik yang ahli main pedang. Yang 3 orang ini menantang 3 orang muslim. Mana yang maju? Siapa? Maju 3 orang muslim yang berasal dari Ansar, Abdullah bin Rawaha, Sa'ad bin Mu'az dan lainnya. Maju bertiga. Nah, setelah bantang bertiga ini sudah ujar Utbah, ikam ini bukan orang Mekah, ikam orang Madinah. Kami kada musuh dengan orang Mekah, orang Madinah. Yang melawan kami mesti orang yang sejajar dengan kami, yang setingkat dengan kami, mesti orang Mekah, orang Muhajirin. Mundur 3 orang muslimin ini.
Akhirnya maju 3 orang yang lain dari Mekah, dari Muhajirin. Yang pertama maju Ubaidah ibnul Haris, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haris itu berbanding 2 Abdullah, abahnya Rasulullah. Maju Ubaidah. Ubaidah nanti akan menghadapi Utbah. Kemudian Rasulullah menunjuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Ini akan menghadapi Syaibah binti Rabi'ah. Yang terakhir beliau menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini menghadapi Walid bin Utbah. Nah, inilah 3 jagoan kaum muslimin. Setelah 3 ini mulai berperang 1 lawan 1, Hamzah berhasil melumpuhkan lawannya. Tanpa sedikit pun Hamzah mendapat luka. Sayyidina Ali berhasil membunuh Walid bin Utbah. Tanpa sedikit pun Sayyidina Ali mendapat luka. Sedangkan Ubaidah bin Haris, dia berhasil membunuh musuhnya, namun dia mendapat luka yang banyak di tubuhnya. Yang akhirnya Ubaidah bin Haris, sepupu Rasulullah ini, meninggal sebagai syuhada Badar. Nah, jadi berapa ya berhitung toh? Orang Islam 1 nang mati, bubuhannya 3 mati. Nah, 3-1. Nah, jadi dalam perang tanding ini sudah dimenangkan oleh kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah perang itu selesai, hanyar perang nang bakacamuk. Nah, nang memanah, nang menumbak, menimba tumbak, nang bepedang, melawan pedang, semuaan bakacamuk. 313 lawan 1000 orang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau berdiam di kemah kecil, didampingi Abu Bakar Siddiq dan Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah sujud dan beliau mengatakan ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu sampai habis sujudnya. Nah, sudah sembahyang Nabi kita berdoa, wahai Tuhanku, kata Rasulullah, andai kata pada hari ini kami kalah, engkau tidak akan disembah lagi di bumi selama-lamanya. Innaka lan tu'bad fil ardi abada. Ini perang habis-habisan. Bila ini kalah, Islam akan mati. Ya Rabbi in tahlik hadhil isabah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, jika hari ini kami kalah, engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selama-lamanya. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jibril menyuruh Rasulullah mengukut tanah. Ambil wahai Muhammad segenggam tanah dan limparkan ke wajah mereka. Nabi ambil segenggam tanah, Nabi limparkan kepada orang kafir, sehingga seluruh orang musyrik tidak ada yang kada kalimpanan, semuaan kalimpanan. Tanah itu masuk ke matanya, masuk ke muntungnya, masuk ke hidung orang kafir. Nah, cuma segenggam nang dihamburakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya pawallau mudbirin, mereka lari kucar kacir. Kalimpanan enggak ya, Pak? Nah, para muhibbin rahimakumullah, akhirnya perang Badar ini dimenangkan oleh Nabi kita bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Sejarah mencatat perang Badar itu 70 musyrik yang meninggal dunia, yang tewas mati, terbunuh. Terkurung Abu Jahal yang 70 itu. Nang ditawan 70 juga. Di antara nang ditawan itu termasuk Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, waktu itu belum Islam. Dan terkurung juga dalam tawanan itu Abul As ibnu Rabi' minantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu belum Islam. Lakinya Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di orang muslim yang gugur sebagai syuhada sebanyak 14 orang. Termasuk yang pertama tadi Ubaidah ibnul Haris.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah perang Badar. Musuh kalah, mati, ada yang ditawan, ada yang buka, tertinggal harta saling banyakan. Kuda banyak tertinggal, orangnya kada ada lagi, unta 700-an tertinggal, beluman lagi nang harta benda lain-lainnya, pedang, tumbak habis. Ini ngarannya Anfal. Anfal. Lalu sahabat yang hadir pada waktu perang Badar itu asing-asingnya berebut. Kan ampunnya kada ada lagi. Ini ampunku, ini ampunku, ini aku nang membunuhnya, jadi ini ampunku. Nah, akhirnya kesimpulannya disuruh bertakun lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang itu harta pampasan perang. Qul jawab, al-anfal lillah wa rasulih, harta pampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Pas memulikakan semuaan, mengambil pedang memulikakan, mengambil kuda memulikakan kepada Rasulullah SAW. Karena itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, takwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan berdamailah antara kalian. Asal perkelahian berebut itu. Wa atiullah, dan taatlah kepada Allah, wa rasul, dan kepada Rasulnya, in kuntum mu'minin, jikalau kalian itu beriman. Nah, ini suratul Anfal tadi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta pampasan perang tadi. Harta pampasan dikumpul semuaan, dibagi 5 rata. Dibagi 5 rata. 4/5 untuk orang-orang yang ikut perang. 4/5 untuk mereka yang ikut perang. Sisanya 1/5 lagi dibagi 5. Sisanya 1/5 dibagi 5. Sebagian untuk Rasulullah, sebagian untuk keluarga beliau, sebagian untuk para yatim, sebagian untuk orang-orang miskin, sebagian untuk orang yang putus perjalanan, Ibnu Sabil. Nah, khumsul khumus dalam fikih ngarannya itu. Nanti bagi 5. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, innallaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ujar Tuhan lewat Rasulullah, Allah mengetahui orang-orang yang ikut perang Badar itu. Allah berpesan kepada kalian, perbuatlah sesukamu, Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu. Anak menggawi nang apa kan nang apa, silahkan, kalian sudah diampuni Allah dosanya. Nah, makanya orang yang ikut dalam perang Badar itu merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi dirinya, karena dipuji, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dibebaskan oleh Allah, perbuat apa yang kamu mau, lusa pasti akan diampuni Allah. Nah, makanya orang perang Badar itu nang 4 perang Badar membuat ngaran di belakang berbuat Al-Badri. Artinya aku 4 perang Badar. Misalnya ngarannya Abdullah, tambahnya ujungnya Al-Badri, orang nang 4 perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulan nara ahadun syahida badra, selamanya tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar itu. Rawahul Ahmad wa sahahahu, hadisnya sahih riwayat Ahmad. Selamanya tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ikut perang Badar itu bisa juga didapat oleh orang nang kada 4 perang Badar seperti kita saat ini.
kita bisa dapat fadilah, kita bisa dapat barakah, kita bisa dapat syafaat daripada ahli Badar. Satu syaratnya, kita cinta kepada ashabul Badar, kita cinta kepada orang yang ikut perang Badar itu. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Ammar bin Yasir, nah, itu orang-orang yang ikut perang Badar. Nah, kita mencintai mereka itu bisa menempatkan kita nanti di akhirat bersama-sama dengan mereka. Kita suka dengan cerita kisah perang Badar. Itu memberikan nilai pahala kepada kita yang nantinya bisa membawa kita kepada kedudukan mereka. 17 Ramadan kita peringati peristiwa Badar. Kita baca sejarah perang Badar karena kita cinta kepada mereka. Nah, cinta kita kepada mereka itu bisa membawa kita kepada derajat mereka. Seorang Arab Badawi pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim." Wahai Rasulullah, kayak apa andai kata ada orang tuh cinta lawan satu kaum, tapi dia kada kau beramal menuruti kaum itu. Kita cinta dengan orang yang ikut perang Badar, tapi kita kada kau beramal macam mereka, karena lain masanya. Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu nantinya beserta orang yang dia cintai pada hari kiamat. Seseorang nanti beserta orang yang dia cintai pada hari kiamat itu. Rawahu Tirmidzi. Berkata para ulama pensyarah hadis, man nawa syai'an min amalil bir usiba alaihi wa illam yattafiq lahu amaluhu. Siapa yang punya niat berbuat kebaikan, punya niat untuk fisabilillah, walaupun inya kada sempat menggawi itu, mengerjakan itu, tetap dia diberi pahala. Andai kata satu saat tuh nanti kena ada peperangan pulang kayak perang Badar ini aku umpat. Satu saat nanti ada peperangan melawan orang kafir seperti macam perang Badar ini, aku kada ketinggalan. Asalkan kita benar-benar punya niat macam itu dan Allah tahu kejujuran kita itu, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam agama Islam itu kadang-kadang kada kawa digawi. Orang perang Badar dimuliakan oleh Allah, kita bisa dapat itu dengan syaratnya kita cinta kepada mereka. Dengan modal cinta kepada orang-orang yang ikut perang Badar itu, kita akan ditempatkan nanti di akhirat bersama mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang perang Badar itu orang yang sudah dijamin oleh Allah dihapus dosanya. Orang yang dijamin tidak akan masuk neraka. Sehingga Sayyidina Umar pernah bercerita, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Qudamah bin Maz'un. Qudamah bin Maz'un ini dia ikut perang Badar, umpat perang Badar. Satu saat dia minum arak. Umar selaku jadi khalifah waktu itu memberikan hukuman, orang minum arak mesti dihukum oleh Umar. Malamnya Sayyidina Umar bermimpi agar minta maaf kepada Qudamah itu, karena dia ashabul Badar, dia orang yang ikut perang Badar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keagungan, kemuliaan orang yang ikut perang Badar ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi surat Al-Anfal ini umumnya bercerita tentang perang Badar itu, yang dimenangkan oleh kita kaum muslimin. Dan Allah menjaga hati kaum muslimin agar jangan ujub. Kan sedikit 313, peralatan sedikit, musuh ribuan lengkap lagi, menang itu bisa bangga, bisa ujub. Allah membintingi mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wahai orang-orang beriman,
nang berperang itu bukan ikam sebenarnya, Allah nang berperang itu, makanya menang. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wahai Muhammad, bukan engkau yang meluntar tanah sehingga kelimpanan semuaan orang itu, walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melimpar itu pada hakikatnya. Waliyubliyal mu'minin minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Nah, jadi ini satu binting daripada para sahabat, mereka tidak ujub. Mereka kada sombong karena sadar bahwa mereka bisa menang dengan demikian itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan-pesan yang ada dalam surat Al-Anfal ini adalah yang tersebut dalam ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Allah berfirman dalam surat Anfal ayat 28, ketahuilah olehmu, ujar Tuhan, annama amwalukum, hanya saja harta kamu, anak-anak kamu itu cobaan bagi kita. Makin banyak kita berisi harta, makin banyak soal ujiannya. Makin sedikit harta yang kita diberikan Allah, berarti sedikit soal yang bakal kita jawab. Anak demikian, makin banyak anak, makin banyak tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat bahwasanya harta kamu fitnah, ujian. Ujian ini artinya apa? Kalau kita bisa mengelola harta ini dengan baik, sesuai dengan ridha Allah, harta membawa kita ke surga. Harta membawa kita kepada keuntungan yang abadi. Kalau kita bisa mengelola harta ini, berarti lulus. Nah, kalau harta ini kita kada bisa mengelolanya, kita kada gagal menjawab soalnya ini harta ini nanti yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Itu maksudnya fitnah. Sekecil sebesar apapun harta yang diberikan Allah kepada kita akan ditanya. Fitnah. Nah, demikian pula auladukum, anak kamu. Anak itu fitnah. Kita diperintahkan untuk mendidik anak, menjaga anak. Karena anak ini kalau kada kita jaga, kalau kita kada didik, akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, anak pun fitnah. Zaman sekarang ini untung orang yang kada berisi anak, untung orang yang kada berisi harta, ujar para ulama sufi mengatakan demikian. Makin kada beranak makin untung, makin banyak makin berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kewajiban kita terhadap anak ini mulai mendidiknya, menyekolahkannya, mengawasi pergaulannya, mengawasi kawan-kawannya siapa, itu kewajiban daripada orang tua. Bila kita kada tak urusi anak itu sehingga anak kita berbuat hal-hal yang dilarang Allah, nah, anak nantinya akan menyeret kita kepada neraka. Nah, jadi dengan ini kita wajib mendidik anak itu pendidikan agama. Wajib memberinya pendidikan agama supaya di akhirat kainnya kita kada dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak beri pendidikan agama, sekolahkan ke pesantren kah, ke madrasah kah, atau sekolah SMP, tapi datangkan guru agama ke rumah, didik agamanya supaya seimbang dengan pengetahuan umumnya. Jadi mendidik anak, pendidikan agama satu kewajiban daripada orang tua. Namun hati-hati mendidik anak masalah agama ini pulang. Jangan sembarang mendidik menyerahkan anak ke sekolahan-sekolahan yang kada tahu asal usulnya. Nah, kita orang yang bermadzhab Syafi'i, sekolahkan anak di mazhab Syafi'i. Supaya apa? Jangan jadi masalah kayaknya di belakang hari.
orang Imam Syafi'i, pengikut Syafi'i, anak sekolahakan ke sekolahan nang bukan Syafi'i. Kayaknya datang ke rumah, pian bae sirik enggak binine, kai bahari sirik jiwa. Nah, kenapa menyekolahkan anak salah ka mazhab nang bukan mazhab seorang? Itu banyak kejadian. Rumah tangga jadi kai, arwah kai padakan sirik bahari, datu padakan sirik. Nah, akibat apa menyekolahkan anak ke sekolahan nang bukan mazhab seorang. Nah, jadi sekolahkan anak sekolah agama, cuma cari nang sesuai dengan mazhab keluarga kita, supaya jangan ada keributan, pertengkaran kayaknya di belakang hari. Nang saya kong mahal, saya kong udah mau mahal, nang saya kong mulut, saya kong buka. Nah, lalu di rumah kada rame lagi jadinya. Nah, itu tugas kita orang tua untuk memilih yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, hidayah, petunjuk sehingga bisa mengelola anak, harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.